Skandal pengaturan skor Piala AFF 2010 di final leg pertama antara Malaysia versus Indonesia kembali menyeruak setelah Andi Darussalam tabu salah keceplosan di acara Mata Najwa. ADT menyinggung kejadian di Stadion Bukit Jalil itu dan menyebutkan nama mantan pemain Persib Maman Abdurrahman. Semua yang menyaksikan pertandingan putaran pertama Piala AFF 2010 antara Malaysia versus Indonesia di Bukit Jalil pasti terkejut. Kita jelas tak menyangka bahwa kita kalah telak oleh Malaysia 3-0. Padahal di fase grup, kita yang mengalahkan Harimau Malaya dengan skor telak, sangat telak 5-1. Dalam laga yang digelar di Stadion Bukit Jalil Malaysia, skuad Garuda tampil betul-betul mengecewakan, bahkan seakan-akan membiarkan lawan dengan mudah mencetak gol. Petaka Indonesia dimulai. Nur Sahrul Idlan Talaha menerobos sisi kiri pertahanan Indonesia. Dia melewati Maman Abdurrahman dan mengirimkan bola yang terus dimanfaatkan oleh Safi Sali menjadi gol pertama untuk Malaysia. 7 menit kemudian, tepatnya pada menit ke-68, Nur Sahrul kembali beraksi. Ia mengobrak-abrik sisi kiri pertahanan Indonesia dan kembali mengirimkan bola ke area tengah. Pada kesempatan ini, Asari Samsudin melepaskan tendangan keras yang gagal dihalau kiper Markus Haris Maulana. Malaysia kemudian berhasil menyerangkan gol ketiga. Umpan terukur dari Mahali Jasuli, lagi-lagi di sisi kiri pertahanan Indonesia, kemudian berhasil dimanfaatkan oleh Safi Sali untuk mencetak gol keduanya pada pertandingan tersebut. Tiga gol yang semuanya berawal dari kelengahan lini kiri pertahanan Indonesia. Hal tersebut membuat banyak pihak curiga bahwa di balik pertandingan ini ada sebuah permainan. Berawal dari munculnya surat kaleng yang ditujukan kepada Presiden kala itu Susilo Bambang Yudhoyono. Pengirim surat yang menyamarkan namanya menjadi Eli Cohen. Dia mengaku merupakan seorang pegawai perpajakan di lingkungan keuangan. Dia menyebutkan bahwa ada praktik suap yang terjadi pada malam yang menyakitkan itu di Bukit Jalil. Dalam surat elektronik itu disebutkan bahwa ada 2 orang petinggi PSSI datang ke ruang ganti pemain dan meminta pemain untuk mengalah. Ini adalah permainan seorang bandar judi yang bukan sembarangan, karena menyangkut pertaruhan harga diri bangsa, karena yang dipertaruhkan ini adalah timnas. Pihak yang dicurigai terlibat dalam hal ini adalah Wakil Ketua Umum PSSI pada saat itu, NB, dan seorang bandar judi Malaysia. Tujuan daripada menyuap pemain yang mata duitan apa? Ya biar NB menang judi. Kabarnya ketika itu, beberapa pemain timnas Indonesia yang disuap adalah MH, MA, dan FU. Dari kabar yang beredar, MH mendapatkan sebuah mobil Alphard, sedangkan MA dapat rumah di Bandung. Beberapa pengurus PSSI yaitu NH, NB, dan ADT datang ke tempat para pemain, entah itu di hotel atau tempat lain. Ketika pertandingan dimulai, semua berjalan sesuai rencana. Dimulai dengan insiden laser pada menit ke-53. Beberapa menit kemudian, MA yang katanya sengaja tak mampu menahan Safi Sali dan membuahkan 1 gol bagi Malaysia. Kemudian MH sengaja bermain jelek dan skor menjadi 2-0. Di skor inilah yang sebenarnya direncanakan, namun nasib berkata lain. Ketika Malaysia kembali mencetak gol menjadi 3-0, padahal yang diincar adalah kekalahan 1 atau 2 gol. Itulah kenapa beberapa pemain yang dibeli merasa bersalah, terlihat dari raut wajah mereka. Tak selesai sampai di situ, setelah pertandingan Alfred Riedel berkata ada pengurus PSSI yang masuk locker room. Namun, keesokan harinya dia berkata bahwa tidak ada yang masuk locker room dan Indonesia kalah karena kualitas.
Jadi poin penting kecurigaan masyarakat adalah adanya insiden laser. Setelah adanya insiden laser, beberapa menit kemudian Malaysia mencetak 3 gol dalam waktu yang berdekatan, yaitu menit 61, 68, dan 73. Namun saya agak tidak percaya kalau ada pemain timnas yang disuap. Maksudnya bagaimana bisa mereka menjual harga diri bangsa ini? Padahal itu adalah momentum kita bisa juara, apalagi yang dihadapi pada saat itu adalah Malaysia, yang dimana kita bisa menggilas Malaysia 5-1 di fase grup. Jadi, apakah final Piala AFF 2010 sudah diatur mafia bola? Apakah final Piala AFF 2010 sudah diatur mafia bola? Saya bisa pastikan bahwa jawaban itu iya. Kenapa saya bisa beranggapan bahwa final Piala AFF 2010 itu banyak sekali kejanggalan dan ada mafia bola yang bekerja di dalamnya? Kita melihat, saya ingat betul ketika itu di babak penyisihan, saat itu Irfan Bahdim lagi gacor-gacornya. Indonesia membantai Malaysia dengan skor yang sangat gila, 5-1. Ini bukan skor yang biasa, tapi ini skor yang sangat tidak wajar. Nah, beranjak dari skor itu ya, dari skor 5-1 itu, saat itu kita semua beranggapan bahwa Indonesia akan juara Piala AFF. Dan anggapan itu kemudian dikuatkan dengan di saat timnas Indonesia lolos sampai ke babak final. Dan lagi-lagi bertemu dengan Malaysia. Inilah yang semakin membuat kita ya, warga negara Indonesia ketika itu di tahun 2010 semakin yakin bahwa Indonesia pasti akan juara Piala AFF. Karena melihat dari pertandingan di babak penyisihan di mana kita mampu membantai Malaysia dengan skor 5-1, tidak menutup kemungkinan bahwa peluang Indonesia untuk juara itu sangat besar. Namun takdir berkata lain. Saat itu kita melihat ada sebuah insiden laser yang ditujukan kepada Marcus Horizon. Kita beranggapan bahwa kekalahan ketika itu karena adanya laser. Namun semakin ke sini kita diingatkan kembali ya bahwa sesungguhnya final Piala AFF 2010 itu sudah diatur siapa pemenangnya. Dan itu pernah diungkapkan oleh Alifur Rahman, bahwa saat itu dia juga sedang berada di Malaysia dan mereka di saat final itu sebelum hari H itu bahkan mereka dibagikan baju gratis, bahkan masuk ke dalam stadion pun mereka tidak bayar. Ini kan luar biasa. Artinya ada pengaturan skor di sini, ada mafia bola di sini yang bermain. Nah teman-teman, terkait dengan nama-nama yang disebutkan tadi, inisial-inisial yang disebutkan tadi, saya bisa pastikan untuk posisi pemain MH itu siapa lagi kalau bukan Marcus Horizon, ya. Kemudian ada MA bisa saya pastikan bahwa itu adalah Maman Abdurrahman. Lalu pertanyaannya, siapakah NB yang dimaksud yang merupakan wakil ketua umum PSSI ketika itu? Kalau teman-teman ada yang tahu inisial NB, silahkan menulisnya di bawah kolom komentar biar kita bisa bahas. Pertandingan perdana Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 tahun 2024 lawan Filipina yang berakhir untuk kemenangan Timnas Indonesia dengan skor yang telak 6-0. Tapi hari ini saya merasa
perlu membuat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya Timnas Indonesia bisa menang dengan skor yang telak di pertandingan perdana mereka di Piala AFF U19 yang sekarang kita tahu namanya telah dirubah menjadi ASEAN U19 Boys Championship. Nah, artinya boys itu apa? Artinya pemain-pemain yang usianya masih muda. Dan menurut saya wajar Timnas Indonesia bisa menang lawan Filipina. Ya kan teman-teman, karena kan Filipina bukan merupakan tim yang kuat di kawasan ASEAN. Apakah itu di level senior, U19, apalagi U16. Tapi luar biasanya Timnas Indonesia bisa menang dengan skor yang telak dengan berhasil mencetak 6 gol. Oleh karena itu ya saya pikir gak ada salahnya juga kita mengapresiasi ya kan teman-teman jajaran pelatih, ada Indra Safri dengan asistennya Bima Sakti dan juga pelatih-pelatih lainnya, dan para pemain dari timnas yang berjuang habis-habisan di atas lapangan untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi kita semua. Tapi ini semua masih merupakan sebuah permulaan atau just the beginning bagi para pemain, karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa target bagi timnas Indonesia U19 ini dan tentunya bagi Indra Safri adalah untuk membawa tim ini lolos ke Piala Dunia U20. Tapi Piala AFF U19 ini juga sangat penting bagi para pemain untuk bisa menyatukan visi mereka di atas lapangan. Artinya para pemain yang turun bagi timnas Indonesia U19 itu harus bisa bermain dengan mengandalkan visi alias kecerdasan. Kalau mainnya hanya mengandalkan kekuatan otot dan juga kecepatan, saya pikir tidak akan bisa lolos ke Piala Dunia. Karena di era sepak bola modern, apakah itu di level senior atau juga di level U19, apalagi U16, level kecerdasan harus tinggi untuk bisa bermain at the top level. Kalau mau hanya bersaing di level ASEAN, ya udah, pakai aja kecepatan, ya kan, mengandalkan speed. Tapi kan di pertandingan semalam, para pemain kita tidak saja mengandalkan speed, tapi ada juga level of intelligence yang sangat tinggi. Karena ada pembagian bola yang merata, tidak selalu menyerang dari kiri melalui Donitri, tapi bisa juga menyerang dari sebelah kanan melalui Mofli. Tidak selalu bola diberikan kepada striker, Arkan Kakak, tapi juga bisa diberikan kepada winger lain yang bergerak untuk bisa melakukan penetrasi ke ruang pertahanan Filipina. Jadi overall kalau menurut saya ya ini adalah penampilan yang luar biasa dari para pemain. Bukan artinya saya ingin memuji setinggi langit, bukan seperti itu teman-teman. Tapi saya sendiri kaget kok para pemain bisa bermain dengan begitu lepas. Nah mungkin juga karena ya ini lawannya bukanlah tim yang kuat. Artinya dari segi mentalitas memang mereka lebih unggul. Tapi poinnya saya melihat level kecerdasan dari para pemain ini sangat baik. Nah artinya yang saya harapkan para pemain juga jangan gede kepala dengan kemenangan yang telak semalam. Tapi mereka harus lihat ke depannya. Karena perjalanan mereka ini masih panjang. Mereka harus bisa membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Iya dong, targetnya harus tinggi seperti itu. Kalau targetnya cuma mau lolos ke Piala Asia, itu kan sudah sesuatu yang biasa ya. Jadi saya pikir nih targetnya juga sangat baik dari PSSI meminta Indra Safri membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Walaupun sekarang ini terlihat sangat berat. Tapi kan di sepak bola, sesuatu yang berat itu bukan berarti mustahil. Anything can happen in football, teman-teman. Asalkan para pemain itu bisa fokus dengan permainan mereka dan jangan ada ego di antara para pemain. Yang saya perhatikan di first match malam, para pemain bermainnya lepas banget. Nah, artinya ketika para pemain bermainnya lepas, mereka enjoy. Mereka menikmati jalannya pertandingan. Kalau sesekali kita melihat ada skill individu dari para pemain, itu wajar. Karena mereka adalah pemain muda, mereka harus explore ruang pertahanan tim lawan dengan skill individu mereka, tapi kebanyakan mereka tuh passing bola. Dan yang saya suka bahwa para winger kita itu fokus untuk membagi, bukan fokus untuk shooting. Ya kan, ini kan mainnya pakai wingback, kemudian main pakai penyerang sayap. Rizky Afrizal bisa memberikan passing, Arli bisa mencetak gol, tapi dia beberapa kali memberikan umpan kunci, ya kan. Center back kita berani maju, mencetak gol seperti Iqbal dan juga Kadek Arel. Kemudian kita lihat di tengah ada pemain seperti Tony Firmansyah, kalau nggak salah nih pemain yang bermain di Persebaya, lupa saya juga ya. Nah dia juga bagus kan, sesekali dia bisa memberikan pressing, walaupun lawannya ya bukan tim yang kuat kan. Maka itu ya kita lihat sekarang nih kualitas lawan nggak seperti di turnamen ya sebelumnya ya. Yang kita tahu timnas kita ya sulit ya mendapatkan hasil akhir yang positif. Jadi ya ini kembali lagi kepada kualitas lawan yang memang bukan tim yang kuat, tapi ya bisa menang dengan skor 6-0 itu bukan sesuatu yang gampang loh. Apalagi ini 6 gol dicetak ini melalui proses kerjasama
Nah, inilah yang sangat penting, proses kerjasama agar para pemain itu paham bahwa mereka harus bermain sebagai satu unit. Jika para pemain bisa mempertahankan visi mereka seperti ini, nah saya pikir ya untuk bisa lolos ke Piala Dunia itu bukan sesuatu yang mustahil. Dan bukanlah sebuah mimpi, tapi bisa jadi nanti sebuah kenyataan. Nah, intinya yang ingin saya menjelaskan di konten ini, bahwa untuk saat ini kita juga jangan gembar-gembor dulu, walaupun kita boleh merasa senang. Ya dong, saya sendiri sangat senang melihat performa dari para pemain semalam. Mereka bermain lepas, mereka bermain serius, udah unggul 3-0 pun masih serius, defense-nya pun bagus, gak ada tuh yang namanya miskomunikasi. Ya, walaupun timnya yang dilawan bukanlah tim yang kuat, tapi mereka serius banget. Nah, level keseriusan ini juga sangat penting teman-teman, agar mindset dari para pemain itu bisa dipertahankan untuk pertandingan-pertandingan besar. Dan agar mereka tidak terlena nanti di pertandingan-pertandingan besar. Jadi intinya seperti ini, pada saat lawan tim yang lemah bukan berarti para pemain harus main santai, enggak, tapi mereka harus bermain serius. Tapi boleh juga mereka bermain lepas, karena mereka tidak boleh ada beban. Kalau ada beban, yang ada nanti justru skill individu dari para pemain daripada permainan yang kolektif. Nah kan kalau kita lihat gol pertama itu kan cakep banget kan, gol dari Arli kan, yang ada pergerakan dari sektor kiri itu, Rizky berikan bola kepada Donitri, dia crossing. Nah, ini kan bukan textbook football, bukan. Inilah yang dikatakan improvisasi dalam menyerang. Artinya apa? Penyerang sayap itu tidak selalu bergerak secara individu, tapi dia tunggu dulu, tunggu momen untuk passing bola. Donitri masuk, dia berikan umpan. Kemudian Iqbal bisa mencetak gol. Mufli kalau nggak salah itu melakukan pergerakan kan. Wingback lainnya dia bisa memberikan umpan kepada Iqbal. Kemudian Kadek Ariel bisa mencetak gol juga, Iqbal bisa mencetak gol lagi, Arli bisa mencetak gol lagi, dan yang terakhir adalah Jan Sravan mencetak gol. Ya, memang kita semua dibuat terkejut ketika Timnas Indonesia U19 di bawah asuhan Coach Indra Safri mampu membantai Filipina 6 gol tanpa balas. Ini merupakan sesuatu yang positif untuk menatap laga-laga selanjutnya. Karena sesungguhnya kalau kita melihat terkait dengan kekuatan tim, Filipina sangat jauh ya, kita masih di atas. Jadi tantangan sesungguhnya adalah mungkin saat menghadapi Kamboja dan juga Timur Leste ya. Kamboja tidak bisa dianggap remeh. Melihat pertandingan kemarin saat dia berhadapan dengan Timur Leste, walaupun dia kalah tipis 2-3, tapi di babak kedua dia mampu memberikan sebuah perlawanan hingga mereka bisa memperoleh 2 gol. Artinya ini perlu diwaspadai oleh Coach Indra Safri. Jangan sampai mereka itu terlalu menganggap remeh lawan. Kalau pemain sudah menganggap remeh lawan, maka sesuatu yang negatif pasti akan terjadi di dalam sebuah tim. Jadi kuncinya adalah anggaplah setiap pertandingan adalah final. Karena formasi atau format Piala AFF kali ini yang lolos semifinal hanyalah juara grup dan runner up. Karena hanya ada 3 grup ya. Grup A, grup B, dan grup C. Jadi timnas kita tentunya harus berjuang. Jangan menganggap remeh lawan-lawan yang akan dihadapi ya. Anggap saja setiap pertandingan itu adalah final. Sehingga kita benar-benar fight dan bertempur. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Malaysia berhasil menahan tim kuat Kamboja dengan skor 2-2. Pada laga kali ini, Kamboja unggul terlebih dahulu melalui Luka Tong, kemudian disamakan oleh Muhammad Rizwan, dan Kamboja kembali unggul 2-1, lalu dibalas oleh Dennis Haikal melalui penalti. Dengan hasil ini kita bisa melihat progres dari timnas Malaysia. Semoga Malaysia terus berprogres dan berproses menjadi salah satu tim kuat di ASEAN, dan Kamboja harus menunjukkan bahwa dirinya memang tim kuat di ASEAN. Let's go! Let's go. Ini dia membawakan sebuah informasi bahwa timnya dari negeri Upin Ipin berhasil menahan imbang tim kuat Kamboja. Ya, akhir-akhir ini saya melihat bagaimana kekuatan sepak bola dari Kamboja ya teman-teman. Ini sangat mengejutkan. Saya membayangkan beberapa tahun ke belakang itu Kamboja bahkan pernah menjadi bulan-bulanan dari timnas Indonesia ya.
Breaking news, berita kali ini datang dari salah satu palang pintu timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut bahas beritanya, jangan lupa dipencet di follow. Ayo Mi, kita gas. Nah, kabar ini datang dari salah satu bek timnas Indonesia, palang pintu timnas Indonesia, yaitu Elkan Bagot ya. Nah, jadi dikabarkan dari Transfermarkt bahwa Elkan Bagot ini tidak akan memperkuat Ipswich Town, yaitu timnya di musim 2024-2025. Artinya harapan Elkan Bagot main di Liga Inggris musim depan itu akan sirna, karena klubnya itu tidak akan memasukkan dia sebagai daftar pemain ya. Nah, jadi inti dari informasi ini bahwa Elkan Bagot itu tidak masuk dalam rencana pelatihnya Kieran untuk ikut memboyongnya bersama bermain di Liga Inggris. Jadi pelatih merasa bahwa pemain 21 tahun ini belum siap untuk bermain di Liga Inggris, makanya dia tidak masuk dalam skuad. Dan kemungkinan terbesarnya menurut kabar yang ada bahwa kemungkinan besar itu Elkan Bagot itu akan dijual secara permanen pada musim ini ya. Nah, sebenarnya kontrak dari Elkan Bagot di timnya itu di Ipswich Town itu sebenarnya sampai 2025. Jadi daripada menunggu sampai 2025 ya, sepertinya klub memutuskan untuk menjual ya. Kalau 2025 berarti sudah habis kontraknya, maka Elkan Bagot itu bisa pergi secara gratis. Tapi karena masih ada kontraknya, maka Elkan Bagot itu akan dijual ya. Kalau berita ini benar ya, sangat disayangkan sekali ya, sangat disayangkan sekali. Kita kembali gagal melihat orang Indonesia pertama yang bermain di Liga Inggris ya. Mungkin akan ada Elkan Bagot masih muda dan masih banyak kesempatan ya untuk bermain di Liga Inggris. Siapa tahu nanti suatu saat bisa bermain di Liga Inggris. Dan juga kita punya siapa lagi back yang satunya di Wolves, yaitu siapa lagi namanya? Justin Hubner juga ada potensi bisa main di Liga Inggris karena dia kan sudah balik ya dari Serie A Osaka dari masa peminjaman. Ya, kita doakan saja yang terbaik buat penggawa-penggawa timnas yang berada di luar yang sedang upload. Semoga mendapatkan tempat yang lebih baik lagi ya. Bagaimana nih pendapat para penggemar timnas? Bagaimana pendapat teman-teman? Gaskan di kolom komentar. Gaskan di kolom komentar. Ya, terkait dengan kabar ini bahwa Elkan Bagot tidak masuk dalam rencana pelatih dari klub yang dia bela saat ini ya. Memang mungkin karena tim kepelatihan melihat performa Elkan Bagot yang menurun dan bahkan di beberapa pertandingan dia mungkin menolak timnas Indonesia ya. Pelatih mungkin melihat ini adalah sebuah efek yang dihasilkan karena Elkan Bagot itu menolak timnas Indonesia. Ya, kita doakan saja semoga Elkan Bagot bisa mendapatkan sebuah klub yang bisa memberikan jam terbang bagi dia agar bisa meningkatkan level permainan dari Elkan Bagot. Tentunya kalau Elkan Bagot semakin bagus akan menambah kekuatan tim di timnas Indonesia di masa yang akan datang. Karena umurnya dia ini masih sangat muda, guys. Pemain ini dicoret dari program naturalisasi oleh Indra Safri di timnas U19 kemarin ya. Ya, dia adalah Sam Yufel. Tapi uniknya nih teman-teman semuanya, meskipun dia dicoret oleh Indra Safri untuk program naturalisasi timnas U19, dia mendapatkan caps atau menit bermain. Lagi-lagi dia mendapatkan menit bermain. Dia ajang pramusim di klubnya yaitu di Nagreda. Nah, di sini kita bisa melihat ya, mungkin perbedaan selera atau kebutuhan taktikal yang membuat Sam Yufel ini tercoret. Kalau kita melihatnya sebenarnya sih dari segi postur dan segi kualitas, Sam Yufel bisa dikatakan, menurut aku ya nih ya, menurut aku bisa dikatakan lebih berkualitas dari Jidabin. Tidak merendahkan kualitas Jidabin ya, tapi di Nagreda U21 pun Sam Yufel sudah biasa berkompetisi di level U21 daripada Jidabin yang hanya sekelas dalam tanda kutip siswa dari SSB ASIOP. Menurut kalian gimana? Sebenarnya layak nggak sih Sam Yufel ini di naturalisasi? Tulis di kolom komentar.
Guys, timnas Indonesia naik satu peringkat yang tadinya di Wow. peringkat 134 ke rank 133. Bahkan naiknya peringkat timnas Berapa Indonesia baik ini ini? sampai di postingannya FIFA World Cup. Rank kita sempat naik turun karena pertama kalah dari Irak dan pada akhirnya naik lagi karena kita telah mengalahkan Filipina. Tapi pada akhirnya stuck di 134 dan kini berada di 133. Dan kalian tahu apa target dari Pak Erick Thohir kepada Coach Sinteyong? Yaitu menembus rank 100 besar. So, apakah kalian optimis dengan round 3 nanti kalau misalkan timnas Indonesia bisa menembus 100 besar? Pelan-pelan tapi pasti, semoga Garuda terbang semakin tinggi. Amin. Pelan-pelan tapi pasti. Semoga Garuda terbang semakin tinggi. Ya, sebuah rasa optimisme yang ditunjukkan oleh anak bangsa. Ya, anak bangsa yang sangat-sangat mencintai sepak bola Indonesia. Anak bangsa yang sangat-sangat peduli dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Sebuah berita yang sangat gembira ketika kita mendengarkan bagaimana peringkat timnas Indonesia naik satu peringkat dari sebelumnya 134 kini berada di 133. Sesuatu yang saya kira akan bisa terwujud ya terkait dengan target dari PSSI kepada Coach Sintayong bahwa Coach Sintayong harus bisa membawa timnas Indonesia berada di peringkat 100 besar. Kita aminkan saja, semoga target ini bisa direalisasi. Amin ya. Ya, berita dari Malaysia mengabarkan skuad Indonesia belasah Filipina tanpa belas kasihan. Indonesia berhasil menang semalam dengan skor 6-0 melawan Filipina U19, yang mana Filipina sendiri menggunakan pemain dwi paspor kebanyakan, dan Indonesia berhasil menang 6-0. Dan di laga lainnya, Timor Leste berhasil menang melawan Kamboja dengan skor 3-2, di mana Timor Leste memporak-porandakan Kamboja U19 sehingga mereka bisa menang dengan skor 3-2. Padahal di laga uji coba, Kamboja pernah bermain imbang melawan Malaysia 2-2. Namun apalah daya, mereka kalah melawan Timor Leste. Menarik kita tunggu gimana performa Timor Leste ke depannya. Indonesia sendiri tergabung di grup A dengan Kamboja, Filipina, dan Timor Leste. Sedangkan beberapa negara lainnya seperti Vietnam, Australia, Myanmar, dan Laos tergabung di grup B, serta Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei tergabung di grup C. Sangat menarik AFF U19 ini karena ada beberapa tim kuat seperti Australia, Vietnam, dan Thailand yang bakalan memperebutkan Piala AFF U19. Gimana bro pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Let's go! Menurut pendapat dari saya bahwa saya menginginkan di final nanti Indonesia kembali bertemu dengan Australia sehingga bisa membalaskan dendam daripada adik-adiknya di U16. Bagaimana pendapat dari teman-teman? Berharap Indonesia ketemu siapa di semifinal atau final? Silakan menulisnya di bawah kolom komentar. Ujian sesungguhnya Coach Indra Safri adalah menghadapi Australia. Barusan aku nonton Australia menghadapi Laos dan secara transisinya sangat cepat, serangannya juga sangat bagus dan Australia menang di sini dengan skor 6-0. Sama seperti Indonesia yang juga menghadapi Filipina 6-0. Cuman secara permainan Australia kelihatan lebih rapi dibanding Indonesia dan serangannya tuh lebih variatif dibanding Indonesia. Nah, ini adalah momen untuk Coach Indra Safri. Kalau dia mampu mengalahkan Australia nanti mungkin ketemu di semifinal ataupun di final. Nah, itu baru kita bisa mengatakan kalau Coach Indra Safri ini memang layak melatih pemain U19. Ya. Tapi kalau dia nggak mampu mengalahkan Australia, ya Coach Indra Safri tetap levelnya tetap di AFF, level-level ASEAN. Nah, itu adalah tantangan buat Coach Indra Safri. Aku harap Coach Indra Safri menang karena memang Coach Indra Safri ini sering membawa timnas U19 lolos dan menang di Piala AFF. Cuman buat kali ini karena ada
Australia, ya kita lihat dulu dia pernah mengalahkan Korea juga, by the way. Tapi sekarang permainan dia nggak terlalu bagus menurutku, agak sedikit menurun dan kelihatan skemanya ya gitu-gitu aja. Semoga aja Coach Indra Safri bersama tim nasional U19 menang menghadapi Australia nanti di semifinal ataupun di final. Gimana pendapat teman-teman? Silahkan ditulis di kolom komentar. Saya tidak perlu berpendapat karena apa yang disampaikan oleh abang kita yang satu ini sudah saya sampaikan pada pendapat saya yang sebelumnya ya, pada menit keberapa tadi. Indra Safri tegaskan alasan enggan gunakan pemain naturalisasi. Akhirnya aku tahu kenapa Generation itu nggak dipakai, dan ini adalah berita di tahun 2018. Dengerin dulu ceritanya karena menariknya di sini kita akan tahu kenapa Indra Safri begitu kayaknya nggak suka dengan pemain diaspora. Pertama, Indra Safri ini lebih memilih pemain asli Indonesia ketimbang pemain diaspora karena katanya Indra Safri ini lebih suka membanggakan Indonesia menggunakan pemain asli. Waktu itu ada kejadian di tahun 2018 waktu Indonesia timnas U19 mau melakukan TC di Yogyakarta. Coach Indra Safri tidak menerima Jack Brown yang juga berdarah Inggris Indonesia, dan dia tuh waktu itu Jack Brown ini waktu itu sedang melakukan seleksi di West Ham United U16, dan Indra Safri tidak menerimanya karena katanya Jack Brown murni tidak lolos seleksi. Menariknya di sini Coach Indra Safri juga mengatakan negara ini luas, banyak bakat-bakat yang bisa didapat tanpa harus menaturalisasi pemain asing. Pada waktu itu dia juga menambahkan bahwa seharusnya media di Indonesia mengimbau kepada seluruh elemen sepak bola untuk menolak naturalisasi. Begitu kata Coach Indra Safri. Seakan-akan pada waktu itu di tahun 2018 Coach Indra Safri sama sekali tidak menginginkan pemain naturalisasi. Menariknya di sini adalah lihat ini di bawah itu ada Coach Sintayong, Jens Reven dan Rafael Strand. Jadi Jens Reven ini adalah pilihannya Coach Sintayong, bukan pilihannya Indra Safri. Sehingga kita lihat sekarang di Taulon Cup Jens Reven selalu dimasukkan di babak-babak akhir, artinya di menit-menit akhir, dan di timnas U19 yang di AFF ini itu juga dimainkan di 20 menit akhir. Artinya Coach Indra Safri sebenarnya nggak suka dengan Jens Reven. So kita harus apa? Tiap pelatih itu punya cara main dan cara permainan dan pemainnya akan dia pilih. Jadi sekarang aku bersyukur ya karena aku udah tahu kenapa Coach Indra Safri ini enggan memainkan Jens Reven karena bukan tipe pemain dia. So gimana menurutmu teman-teman? Kalau aku bisa memahami bagaimana Coach Indra Safri memainkan Jens Reven, kalau teman-teman gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, itu merupakan sebuah pilihan dari pelatih. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengambil semua pemain pilihannya itu dari lokal semua, itu urusannya dia. Kita tetap mendukung. Dia mau ambil sebagian dari naturalisasi, itu juga haknya dia. Kita tetap mendukung ya. Apapun yang dia lakukan tetap kita mendukung. Kecuali kalau Towel jadi pelatih tim nasional Indonesia, baru kita rame-rame lempar si Towel pakai botol. Nah teman-teman, di video terakhir ini ada sebuah tanggapan menarik dari Bung Towel. Bagaimana peluang dari timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia di kualifikasi, di mana kita ketahui bahwa di grup C menurut mereka ini adalah grup neraka. Sejauh mana Indonesia bisa bertahan dalam kualifikasi Piala Dunia? Gini logikanya, waktu kita nggak punya naturalisasi, kan Sintayong udah bilang naturalisasi itu untuk level Asia. Sekarang kan udah punya, jadi ya harus udah bisa bersaing di ronde 3 ini gitu loh. Karena apa? Karena sudah diperlengkapi dengan naturalisasi. Kalau masih ragu-ragu, takut, pesimis, seperti pernyataannya belakangan ini, butuh keajaiban, sudah mulai menatap babak 4, ya sebetulnya kan dia mengingkari ucapannya sendiri. Kalau dulu Indonesia tanpa naturalisasi, pelatih-pelatih sebelumnya di era sebelumnya, ya nggak bisa berbuat banyak di ronde ketiga ya normal. Tapi yang sekarang kan sudah difasilitasi sedemikian rupa. Tapi kalau belum sudah ngomong butuh keajaiban, sudah siap-siap menatap babak keempat, menurut saya sih bukan sikap optimisme yang pas lah gitu. Ya, persetan dengan omongan si Towel ya. Pada intinya, apapun yang dibuat oleh Coach Sintayong tetap saja
tidak benar di mata Towel. Selalu saja salah di mata Towel. Ya teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk berkomentar ya. Tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Terus berjuang, kita mendukung Timnas Indonesia agar bisa terbang lebih tinggi. Ciao.